Oke, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya dalam konten YouTube official Yosias Bonlande Pasa. Selamat bagi Anda yang pertama kali menyaksikan video YouTube saya atau konten YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar Anda mendapatkan updatean dari video-video YouTube saya berikutnya. Nah, Anda adalah bagian dari komunitas Jangan Pecah. Saya kembali ingatkan bahwa konten YouTube ini hanya untuk mengedukasi teman-teman, bukan untuk menggurui, sehingga kita sama-sama belajar. Saya sebagai seorang dari background sarjana hukum, konsentrasi hukum tata negara, akan mencoba memberikan secara sederhana sajian-sajian pendapat-pendapat hukum tentang isu-isu yang hari-hari belakangan ini terus diperbincangkan di semua media. Baik, teman-teman sahabat pecah, dalam konten saat ini kita akan membahas tertuju atau fokus kepada topik yaitu rame-rame hashtag di rumah aja, itu lockdown, karantina apa PSBB. Jadi ketiga istilah ini akan kita coba jelaskan atau jabarkan apa sih perbedaan dari ketiga istilah itu. Nah, ada pertanyaan yang masuk ke saya, yaitu apa perbedaan dari antara karantina, PSBB ataupun lockdown. Nah, secara hukum tentunya. Dan yang kedua yaitu bila kita melanggar, kalau misalkan beda atau sama, itu sanksinya sama atau beda juga. Jadi itu juga harus dijawab secara hukum. Nah, izinkan saya sebelum kita masuk, saya akan kembali menjelaskan apa sih yang menjadi dasar hukum dari penerapan PSBB atau karantina itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di negara kita Indonesia, maka ada dua dasar hukumnya untuk saat ini. Namun memang ada beberapa aturan, tetapi yang paling merujuk adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan yang kedua yang terbaru yaitu PP 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19. Jadi inilah dua dasar hukum yang paling menjadi rujukan dalam penerapan karantina ataupun PSBB. Tapi sebelumnya kita sebetulnya sudah punya undang-undang tentang bencana nasional, itu juga sebetulnya jadi dasar hukum, tetapi saya tidak akan terlalu jauh ke sana. Kita juga pernah punya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1962 tentang karantina laut, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1962 tentang karantina udara. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 ini, undang-undang tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan masuk ke pertanyaan pertama, yaitu membedakan antara istilah lockdown, karantina ataupun PSBB. Nah, kata lockdown adalah istilah yang sebetulnya dalam mungkin dunia medis, tetapi saya mau fokus ke dunia hukum kita, tidak pernah dikenal istilah lockdown. Tetapi ini sudah menjadi familiar di telinga kita karena sering digunakan oleh media dalam pemberitaan. Namun jika kita telah di negara-negara lain, sebetulnya istilah lockdown atau penguncian wilayah ini ada dua tipe, yaitu partial lockdown dan total lockdown. Kalau partial lockdown sifatnya terbatas, tidak semua di lockdown. Kalau contohnya misalkan di Itali penerapan lockdownnya, tetapi warganya masih bisa bepergian menggunakan kereta dalam kondisi terdesak. Sedangkan total lockdown itu diterapkan di Tiongkok atau Cina, dan memang benar-benar tidak diperkenankan atau dilarang warga negara untuk keluar rumah sekalipun. Nah, itu lockdown. Yang kedua karantina. Karantina kalau kita berbicara tentang sejarah bahasanya, sebetulnya kata karantina ini berasal dari bahasa Italia, yaitu quarantena, yang artinya 40. Ini metode pencegahan penyakit menular yang diperkenalkan oleh filsuf kesehatan Ibnu Sina, yaitu biasa dikenal dengan Avicenna. Nah, teman-teman, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Nomor 2018 tentang kekarantinaan kesehatan di negara kita Indonesia, maka kita hanya mengenal ada 3 jenis karantina, yaitu karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Nah, kalau karantina rumah sifatnya pembatasan dalam satu rumah dengan
isinya orang maupun barang yang diduga terkontaminasi atau terpapar penyakit menular, sedangkan rumah sakit lebih besar lagi skopnya. Artinya dalam suatu wilayah rumah sakit itu di karantina. Dan kalau karantina wilayah yaitu pembatasan kegiatan di dalam suatu wilayah termasuk dengan wilayah pintu masuknya. Jadi penguncian wilayah artinya pembatasan wilayah secara regional kewilayahan. Nah, itu dasar hukumnya ada di pasal 49 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 6 ini. Nah, yang berikut adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini sedang diterapkan di ibu kota negara kita, Republik Indonesia, yaitu Jakarta, dan ada beberapa daerah seperti Jawa Barat juga sudah menyusul. Nah, namun kita harus mengenal apa sih pembatasan sosial itu. Pembatasan sosial berskala besar yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran atau kontaminasi. Dasar hukumnya ada di pasal 1 angka 11 di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Kegiatan tertentu yang dibatasi, teman-teman harus kita sama-sama pahami bahwa hanya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja. Dan yang kedua adalah pembatasan kegiatan keagamaan dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Jadi hanya dalam konteks inilah pembatasan sosial skala besar itu dilakukan. Namun tidak serta-merta dari tindakan kekarantinaan kesehatan ini seperti mulai dari karantina rumah sampai dengan pembatasan sosial berskala besar itu diterapkan. Harus ada pertimbangan yang dilihat untuk memperlakukan dari tindakan kekarantinaan itu. Contoh misalkan kita lihat beberapa daerah ada pengajuan PSBB-nya yang ditolak oleh Menteri Kesehatan dan ada yang diterima atau di ACC. Nah, pertimbangan itu harus dilihat dari sisi epidemiologisnya, kemudian besarnya ancaman, efektivitas, sumber daya, teknis operasionalnya, sosial budaya, bahkan sampai di pertimbangan keamanan pun harus dilihat sehingga memang benar-benar efektif dari pemberlakuan tindakan kekarantinaan itu, apakah itu karantina rumah ataukah PSBB. Kalau bicara Indonesia saat ini yaitu pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Dasar hukumnya ada di pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Jadi teman-teman kita sama-sama paham. Kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu jika melanggar apakah sanksinya juga sama atau berbeda. Nah, kalau kita melihat di pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 ini, maka ada sanksi yang diterapkan jika seseorang tidak mengindahkan atau melanggar dari pembatasan sosial ini atau tindakan karantina, karena kita tidak mengenal istilah lockdown, yaitu ancaman pidananya 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Jadi sama antara sanksi antara sanksi pemberlakuan karantina mulai dari karantina rumah sampai dengan pembatasan sosial berskala besar. Tetapi ada beberapa wilayah pemerintah daerah yang mulai menyusun peraturan-peraturan turunan untuk memberikan efek jerah kepada para pelanggar-pelanggar di daerah. Nah, ini kita akan tunggu bagaimana terobosan-terobosan hukum dari pemerintah. Baik, kita masuk kepada konklusi atau pendapat hukum saya. Maka saya akan mengatakan bahwa karantina rumah sakit ataupun karantina wilayah dan PSBB adalah sama-sama merupakan tindakan kekarantinaan kesehatan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Sedangkan istilah lockdown tidak, tetapi mempunyai persamaan. Karena PSBB maupun karantina adalah dua cara kekarantinaan kesehatan, maka perlakuan tindakan hukumnya pun sama. Tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk PSBB maupun karantina ini sama sanksinya, tetapi lockdown kita tidak kenal. Jadi sekira itu tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun, dan yakinlah harapan selalu akan ada, dan harapan itu selalu yang terbaik, dan pastikan Anda tidak melanggar peraturan dari pemerintah, yaitu tetap di rumah, stay at home, bekerja, beribadah, dan belajar di rumah. Jangan pecah.